Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum Allahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Walhamdulillahilladzi ja'alana Allahu wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil mujahidin nabi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin, khususan ila sultanil awliya Syekhina Abdul Qadir al-Jilan qaddasallahu ruhahu wa nawara dariqahu wa ila hadratil a'immatil mujtahidin wa muqallidin bidin ila hadratil ba'd khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrat jamil awliya ila tis'ah wa ila hadrat jami' paraqi wal ulama wa ila hadrati man hadra bihadzal majlis. Allahumma hdina ila sabilir rasyad waqti hajatina min hawaijid dunya wal akhirah lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dumadang ngarsanipun para rawuh hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, muhibbin mujahadah dikul ghafilin, malam Ahad Paing ingkang insyaallah istiqomah, yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah, menjadi wasilah mendapatkan syafaatnya Rasulullah, menjadi wasilah kedekatan kita dengan orang-orang yang soleh, menjadi wasilah kita dikumpulkan bersama wali-walinya Allah, kita semuanya masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya baru ingat kalau hari ini adalah Sabtu Legi malam Minggu Paing, baru kemarin Bapak Ibu. Maka saya niatkan, satu, istiqomah ikut para walinya Allah, yang kedua saya niatkan untuk open house. Maka sampai hari ini pondok belum ada open house demi menghormati keputusan pemerintah. Maka di awal ini, di bulan Syawal, saya selaku pelayan panjenengan semuanya di dalam berkhidmat meneruskan perjuangan Dzikrul Ghafilin yang diamanahkan oleh Gusmi, nguri-nguri keberlangsungan Dzikrul Ghafilin yang selama ini melayani Bapak Ibu selama setahun. Apabila banyak kesalahan, kekurangan, kekhilafan yang sengaja maupun tidak disengaja, baik amalan maupun ungkapan kata dan perbuatan, saya selaku pelayan Bapak Ibu semuanya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya meyakini begitu banyak kesalahan, kekhilafan barangkali yang saya lakukan, baik perbuatan maupun ungkapan lisan. Atau mungkin barangkali Bapak Ibu datang ke sini, pulang dari sini sandalnya hilang, belum sempat diganti. Atau ketika pembagian makanan nggak kebagi, karena biasanya di depan malah dapat dua. Itu jelas mungkin menimbulkan prasangka praduga yang kemudian menjadikan hati ini banyak dusta. Saya selaku pelayan panjenengan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Karena teorinya jelas, yang ngomong itu pasti dosanya lebih banyak daripada yang diam. Yang ngomong pasti dosanya lebih banyak daripada yang mendengarkan. Makanya ketika majelis ilmu yang diancam itu bukan yang belajar ngaji, tapi yang menyampaikan kajian. Sampai kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bisa mengatakan tapi tidak bisa melaksanakan? Kalau posisinya Bapak Ibu hadir, duduk saja tanpa menulis, hanya mendengarkan,
tidak membawa kertas, tidak membawa bolpen, tidak membawa pensil, duduk apapun bentuknya. Datang pertama tujuannya bukan untuk di depan, tapi cari tiang, karena tujuannya adalah untuk sandaran. Duduk di belakang juga sama, tujuannya bukan apa-apa, supaya kalau ngantuk tidak kelihatan. Apapun itu, begitu jenengan hadir, ini termasuk orang-orang yang cinta dengan majelis ilmu, dan begitu banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah. Tapi nyuwun sewu, bagi saya yang datang dengan ilmu yang pas-pasan memberikan kajian, baru ngomong saja sudah diancam oleh Allah. Lima taquluna ma la taf'alun, sampai kemudian dikatakan kaburat maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang sangat besar bagi siapapun yang bisa ngomong tapi tidak bisa menjalankan. Artinya setahun kita bermuamalah, beribadah melalui mujahadah, yang paling banyak dosa berarti Miftah, bukan bapak ibu yang ikut mujahadah, itu pasti. Yang paling banyak salah pasti saya. Makanya kalau hari ini yang paling banyak dibully saya ya lumrah. Kenapa? Karena saya lebih banyak ngomong daripada bapak ibu. Kalau kemudian bapak ibu menanyakan kepada saya, apakah Miftah susah ketika dibully? Insya Allah enggak. Apakah Miftah susah ketika dicaci maki? Enggak. Saya kemarin ketika ketemu dengan santri, saya sampaikan, Abah tidak ridho kalau kalian mencaci orang yang mencaci Abah. Abah tidak ridho kalau kalian menghina siapapun yang menghina Abah. Saya tidak rela siapapun, apalagi ustadz, yang kemudian memberikan masukan kepada Abah dengan caranya masing-masing, kemudian kalian mencaci mereka. Enggak boleh. Apa yang harus kamu lakukan? Teladani uswahnya Rasulullah. Rasulullah itu mencintai orang yang mencintai Rasulullah, dan mencintai orang yang membenci Rasulullah. Rasulullah baik kepada orang yang baik kepada Rasulullah, dan baik kepada orang yang tidak baik kepada Rasulullah. Abah nggak apa-apa dibully, nggak apa-apa. Karena saya dibully barangkali memang saya banyak kesalahan. Saya dibully mungkin barangkali karena saya banyak kekurangan. Saya dibully, ini bagian dari introspeksi dan muhasabah diri. Maka ketika anak-anak bilang, kita lawan mereka, Bah. Untuk apa kamu lawan? Mereka bukan musuh kamu. Mereka sesama umat Islam yang mungkin barangkali berbeda pendapat. Contoh begini, kan Gus Miftah sudah banyak ulama-ulama yang menasihati supaya tidak ceramah di gereja. Jawaban saya juga sederhana, banyak kiai saya yang mengajarkan untuk masuk ke sana. Yang menjadi persoalan di Indonesia itu adalah selalu memaksakan pendapatnya kepada orang lain, dan ketika orang lain tidak sependapat dianggap musuh. Gini apa betul? Saya punya pendapat, Anda punya pendapat, masing-masing pihak wajib menghormati pendapat orang lain walaupun tidak sependapat dengan orang lain. Saya barangkali tidak sependapat dengan orang yang tidak membolehkan saya masuk gereja, tapi nggak ada alasan bagi saya untuk membenci mereka. Apapun itu mereka saya hormati, walaupun saya tidak sependapat dengan mereka. Kenapa? Karena guru-guru saya mengatakan nggak apa-apa. Makanya kemarin saya sowan kepada 3 kiai yang selama ini membimbing saya. Dari sekian banyak kiai saya baru bisa sowan 3 orang. Abah Syarif Hidayatullah Sragen, beliau mengatakan lanjutkan, jalanmu sudah benar. Saya sowan kepada Murabbi Ruh Mbah Dimyati Kendal, beliau mengatakan nggak apa-apa Li, kamu dibully diam saja, sudah dengarkan saja, nggak usah dilawan. Nggih Kiai. Terakhir semalam sampai saya pulang sampai pondok jam 3 pagi, saya sowan Murabbi Ruh Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, seperti orang tua bagi saya. Beliau mengatakan lanjutkan Le, Abah juga biasa seperti itu. Artinya apa? Kalau kemudian saya bersikukuh melakukan itu karena saya punya guru yang membimbing saya. Tetapi ingat, kita tidak boleh membenci siapapun yang berbeda pendapat dengan kita. Gini apa mboten? Maka Miftah punya prinsip, kita wajib menghormati orang lain, dan orang lain tidak wajib menghormati kita. Kita harus memaksa diri kita untuk menghormati orang lain, tapi jangan pernah memaksa orang lain untuk menghormati kita. Gus Miftah sering mengatakan apa? Kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merespon omongan orang lain kepada kita. Mila kula dikandani, Gus Miftah sakit hati. Enggak.
Gus Miftah masuk gereja jadi kafir, gampang, syahadat lagi. Orang yang kafir 70 tahun membaca tahlil sekali, kafirnya hilang. Miftah tidak perlu dipanggil Gus. Bapak Ibu kalau masih ingat awal pengajian dulu di Gluhofilin saya pernah bilang apa? Miftah nggak usah dipanggil Gus, dipanggil dancok itu lo gelem gitu loh. Cok Miftah nopo? Miftah dipanggil asu, ora popo, asu ahli surga, gak ada masalah. Jadi nyuwun sewu, dengan komentar-komentar seperti itu jangan ditanggapi, santai-santai mawon. Dikabarkan gara-gara Gus Miftah ceramah di gereja pondok pesantrennya gulung tikar. Saya jawab betul, kemarin habis takbiran selesai tikarnya digulung. Habis sholat id tikarnya digulung. Apakah kemudian itu menjadikan orang aji apa-apa? Enggak apa-apa, nyatanya jenengan tetap datang. Enggak diundang saja yang datang sebanyak ini, apalagi kalau diundang. Gini apa mboten? Makanya santai-santai saja. Kalau ada yang bertanya bagaimana keadaan Gus Miftah hari ini, baik-baik saja. Alhamdulillah, enggak ada masalah. Slow. Bahasanya apa? Woles. Santai mawon. Jadi kalau ada orang hasut, orang caci maki, orang membuli gampang, ditinggal nyanyi saja. Plus ngopi. Maka ingat mbak-mbaknya kalau dia datang bikin bahagia saja itu. Kalau dia datang hanya sekedar untuk mampir, tolong kasih kopi, jangan kasih hati. Bahkan nyuwun sewu, banyak orang yang tidak punya agama hari ini berbondong-bondong pengen ketemu Gus Miftah, pengen masuk Islam. Kemarin dari Belanda 7 tahun dia belajar agama, tidak menemukan satu agama pun yang dia anggap benar. Ateis, tidak punya Tuhan. Bulan puasa tanggal 29 Ramadan saya nyate di Bantul, telepon saya, boleh nggak saya belajar Islam? Langsung dibimbing, langsung mu'alaf. Besok ada satu keluarga dari Amerika, nggak punya agama, pengen datang ke Indonesia, pengen ketemu kali Miftah, pengen masuk Islam. Malam hari ini kita juga ada tamu yang pengen masuk Islam. Makanya nyuwun sewu, atas semua cacian itu saya bilang inilah pupuk bagi kita. Tanaman semakin dipupuk semakin besar, dan kadang-kadang pupuk itu baunya nggak enak. Contoh teletong nggak enak, telek pitik nggak enak, tapi hasilnya menghasilkan tanaman yang bagus, kemudian ada buahnya rasanya enak. Jadi anggap mawon jenengan kuwabe niki wit-witan kula pupuke ora apa-apa. Wis kula telek lah ora apa-apa. Pengalaman kayak channel YouTube yang bilang pondok bubar. Ya konco-konco sing biasa melu ngaji, abah tuh ya mbok yo gawe judul sing apik. Jangan hanya penting payu. Jadi saya punya prinsip, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Jadi nggak ngambur. Kalau bisa ya dakwah melalui YouTube, channel YouTube itu. Contohnya itu kayak Santri Gayeng. Santri Gayeng itu dibuat untuk mendokumentasikan ngajine Gus Baha. Loh itu api. Lah kiai-kiai itu sebenarnya harus seperti itu. Orang kudu Gus Bahanya, nggak setuju siapanya. Tapi orang-orang yang kemudian mencintai beliau-beliau yang berilmu ini didokumentasikan keilmuannya, itu bagus. Makanya hari ini saya pengen kirim Fatihah kepada siapapun yang memberikan sumbangsih terhadap dakwah Islam. Baik yang suka dengan saya maupun yang tidak suka dengan saya, kabeh di Fatihah. Pokoknya siapapun yang memberikan sumbangsih terhadap agamanya Allah, sekecil apapun, sebanyak apapun, sekecil apapun, semuanya di Fatihah. Malah enggak kula nyuwun ikhlas panjenengan kabeh memberikan Fatihah kepada para guru. Baik yang memberikan kritikan baik kepada saya, kritikan kurang baik, bahkan yang membenci saya, semuanya di Fatihah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mumpung niki tasik Syawal, kula jeng ngaji babakan Syawal. Jeng ngaji tentang Idul Fitri, ngaji tentang orang keluar dari bulan Ramadan. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang jelas kula panjenengan sami insyaallah saling memaafkan nggih. Kenapa kita harus memaafkan? Karena kita biasa dimaafkan. Lah Kanjeng Nabi karo bojone niku rebutan salah, lah awake dhewe salahan. Saya pernah menyalahkan bunda? Enggak pernah. Karena cowok itu selalu salah di mata cewek. Begitu bunda?
Mbok maskernya copot ben kita ayune. Iya. Lah. Makanya Bunda itu kalau ada komentar banyak ribuan jangan dibaca, Bun. Jangan dibaca. Lah aku penasaran jebah. Di postingan Deddy Corbuzier itu yang komentar 40.000. Di postingan saya yang komentar hampir 20.000. Kamu baca atau enggak? Itu enggak akan keluar di soal ujian. Itulah bedanya hidup dengan sekolah. Ibu coba apa bedanya kehidupan dengan sekolah? Sekolah itu belajar dulu baru diuji. Kalau orang hidup diuji dulu baru dapat pelajaran. Jadi kalau orang sekolah belajar dulu baru diuji. Tapi kalau orang hidup diuji dulu baru dapat pelajaran. Kalau kayak saya ini harus sering-sering diuji biar naik kelas. Tapi gara-gara niku nyuwun sewu, sekarang banyak kampus di Indonesia menawarkan Gus Miftah untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa. Bar dibully dapat honoris causa, doktor honoris causa, doktor honore kaos, honoris causa. Jadi kayak bocah-bocah lah sekarang orang aji santai wae, senyumi saja. Ini yang membenci apa? Senyumi, rasa disantet, ora usah dijarke mati dewe, santai aja. Dari Wahab bin Munabbih, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya iblis, setan niku lak duwe raja. Rajanya setan namanya iblis. Iblis niku biasanya rambutnya dicat rada putih kaya sugeng. Niku biasanya ngoten. Biasane. Apakah ada iblis belangkonan? Oh, enggak ada. Iblis belangkonan itu enggak ada, yang ada Banaspati. Oh, waduh ya. Rajanya setan yang namanya iblis niki nyuwun sewu. Ketika datang hari raya Idul Fitri itu datang, dia menjerit, marah, bengok-bengok. Cara awake dhewe barangkali misuh-misuh. Sampai ketika Raja Iblis ini marah, diceritakan oleh Rasulullah, kemarahan Raja Iblis itu didengar oleh bala tentara setan. Bala tentara setan ini kemudian ngumpul dalam satu tempat, mendatangi Raja Iblis. Kemudian mereka bertanya kepada Raja Iblis, wahai Raja kami yang terhormat, kami dengar dari kejauhan Anda marah. Kalau kami boleh tahu apa yang menyebabkan Anda marah? Raja Iblis jawab, wahai bala tentara setan rahimakumullah. Setan kok rahimakumullah itu. Loh kan yang bilang siapa? Raja Iblis. Berarti yang ngelem anak buah lah ya biasa toh. Saelek-eleke wong elek niku lak ketemu anak buah mesti dikandani wong apik. Saelek-eleke setan menurut iblis ku ya mesti apik. Soalnya anak buahe iblis. Mila awakmu aja sering-sering kumpul karo wong elek. Supaya tidak terbiasa dengan perbuatan jelek. Satu perbuatan ketika dilakukan hatimu merasa tidak nyaman, itulah dosa. Tetapi kalau terbiasa dengan perbuatan itu menjadi nyaman, karena apa pun biasa. Kowe ora tau selingkuh sekali mesti hatimu rasanya ora kepenak, aduh aku mengkhianati istriku. Tapi lama-lama biasa. Kenapa? Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Maka jangan pernah jadikan perbuatan dosa menjadi sebuah kebiasaan. Ibu-ibu pertama kali bentak suaminya, matamu lho Pak, pasti rasanya nggak enak, nggak nyaman. Tetapi karena terbiasa ngomong matamu karo bojone, akhirnya menjadi terbiasa. Kacamataku neng dia Bu yo. Kacamatane dhewe ya tak kon aku matane umpamane gitu. Padahal di saat dia bertanya kacamatane sedang dipakai umpamane ngoten. Kita tenan kita itu. Oh nggak pernah. Bunda itu sedikit pun dari pernikahan 16 tahun yang lalu sampai hari ini belum pernah ngomong kasar sedikit pun sama saya. Wallah belum pernah. Nguncali parut. Apa? Nguncalke Parut. kuwi lak bojomu ke. Mergo kowe ora tanggapan. Ora ping parut jan dandang barang. Wong sugengi mulai dari pondok itu ditanyakan piye Mas kabare enggak? Piro Pak amplope ngono emongan. Alhamdulillah sawono kah. Malam ini enggak ada anggaran untuk sugeng to, Bun?
Ayo nyangking mobil. Kenapa malam hari ini tidak ada anggaran untuk Sugeng? Karena kemarin sebelum lebaran sudah datang. Wah, jangan kaya eling lho. Wah, kamu kalau teko kok ya eling lho. Enak telepon. Wih ngopo rene Geng? Njaluk DP. Lah DP apa? Kan benjang berbodo akad paing lah bajingan tapi. Ngarepe botol niku kula njaluk zakat, Gus. Oh, iki beda. Saniki THR. Oh, ya gitu ya. Beda, beda. ngene beda. THR turahan hari raya. Ya ono marning rengginang gawake. Raja Iblis akhirnya menjawab pertanyaan dari bala tentara setan. Apa yang menyebabkan dia marah? Apa jawaban Raja Iblis? Wahai bala tentara setan, iklamu, ketahuilah anna hadzal yaum, sesungguhnya hari ini adalah merupakan hari raya Idul Fitri. Satu hari di mana dosa manusia diampuni oleh Allah, di mana kesalahan kemaksiatan manusia selama setahun diampuni oleh Allah. Kan Kanjeng Nabi dawuh, man soma Ramadana imanan wahtisaban kharajat min Ramadan kal yaumi waladat ummu. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi yang datang malam hari rata-rata bayi. Bayi kok rondo? Sangat. Langsung codotnya takon, yang mana? Pengumuman, dicari janda rasa gadis. Kenapa? Karena kalau gadis rasa janda banyak. Betul? Karena hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa ke? Oh canda. Apa? Oh janda selalu terdepan. Iya. Apanya di depan? Cangkemnya. Artinya apa yang dimaksud dengan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya? Ini loh sebenarnya yang diprotes oleh iblis. Hari ini manusia dikembalikan kepada kesuciannya, padahal kalian semua tahu sebulan penuh kita menggoda manusia supaya jauh dari Allah, supaya mereka meninggalkan semua perintah dan melaksanakan semua larangan. Bagaimana mereka meninggalkan sholat, bagaimana mereka supaya berbuat maksiat, bagaimana supaya mereka jauh dari perintah-perintah Allah, dan kita berhasil melakukan itu. Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat, orang yang kaya tetapi tidak mau sedekah dan zakat. Bagaimana kita menggoda seorang istri supaya berani dengan suami, suami sewenang-wenang dengan istri, anak tidak hormat kepada orang tua, dan orang tua menyanyiakan anak-anaknya. Loh, ono Kang Pi mriki niki ustaz lari-lari nih, pengasuh bocah-bocah pondok niku lak mboten ten kula nggih Pak Pi ini. Ini mudir madrasah nggih Kang Pi ini. Nah, niki pengasuhe diketokke, men ketok ra bubar pondoke. Niki Kang Pi. Insyaallah. Tolong santri habis ini gulung tikar ya. Lah ning kono nang tikar digulung lak ya mesake. Tugas jenengan mong siji ndongake mohon mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin. Dan kita berhasil melakukan itu, kata Raja Iblis. Kok bisa-bisanya hari ini dosa mereka diampuni oleh Allah? Berarti apa? Yang kita lakukan selama sebulan setahun penuh menjadi sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, mubazir, sungguh terlalu. Maka kemudian para bala tentara setan takon kali Iblis, kalau demikian apa yang harus saya lakukan wahai Raja Iblis? Kemudian Raja Iblis memberikan perintah, wahai bala tentara setan, apa yang harus kamu lakukan? Perhatikan baik-baik, nanti akan saya kirim melalui WA. Berarti yang baru pengajian buka HP bala tentarane Iblis, karena siap-siap menerima WA. Iblis. Oh, update status. Apa perintah Raja Iblis? Wahai bala tentara setan, hari ini
Kamu sibukkan manusia itu dengan syahwatnya, dengan kesenangan, dengan makanan dan minuman, supaya mereka kembali lupa dengan Tuhannya. Mila jenengan persani, wong bodoh seneng itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kita itu kadang-kadang euforia, berlebih-lebihan. Maka nyuwun sewu ketika pemerintah mengatakan gak usah mudik, ya saya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena memang sholat id saja sunnah, apalagi mudiknya. Gini apa badan? Kan gak bisa silaturahmi Gus. Siapa bilang? Sekarang semuanya punya HP. Bahkan ibu-ibu itu suka silaturahmi dengan orang lain daripada dengan suaminya sendiri. Angel. Di dalam kamar suaminya pegang HP, istrinya pegang HP. Suaminya chat sama siapa, istrinya chat sama siapa. Wongnya ya teko. Ya melu guyu. Banter meneh. Jilbabnya biasanya pink. Yang jilbabnya putih insya Allah luweh nemen. Jadi kalau saya ditanya, tapi memang agak anehnya ngaten nih. Saya juga kadang-kadang tuh heran dengan keputusan-keputusan pemerintah. Saya mendukung keputusan pemerintah nih. Tapi saya juga kadang-kadang heran. Ziarah kubur di Jakarta dilarang, tapi tempat-tempat wisata dibuka, mal dibuka. Apa mikirnya ku nyuwun sewu, ziarah kubur lebih berbahaya daripada masuk mal? Apakah ziarah kubur itu lebih berbahaya daripada ke Ancol umpamanya? Apakah ziarah kubur lebih berbahaya daripada masuk Ragunan? Padahal nyuwun sewu, menurut saya masuk Ragunan lebih berbahaya daripada masuk kuburan. Kenapa? Karena kalau masuk kuburan hanya ketemu orang mati, tidak akan bisa memberikan ketakutan apapun. Tapi kalau masuk Ragunan bisa jadi macane ucul, nyokot cangkeme sing teko umpamane. Ya, nalar apa ora? Ayo. Kira-kira lebih banyak maksiat mana? Ke kuburan atau ke mall? Mall. Masuk kuburan yang dilihat orang mati. Kuburannya orang mati masuk mall, ya Allah, pupu susu ketok apa? Lah iya tak? Makanya kalau Gus Dur itu lebih suka berteman dengan orang yang mati. Beliau lebih suka ziarah kubur daripada kemana-mana. Ketika Gus Dur ditanya kenapa Gus Dur lebih suka ketemu dengan orang yang mati, karena orang yang mati tidak pernah punya kepentingan. Ayo, aku lah dolane kuburan, wis manut tok tak dongake yo meneng. Ngoten. Ora tak dongake yo ora tau protes. Tak parani yo meneng, ora tak parani yo meneng. Njajal kowe lek mara ning aku, alah mau sambat tok gitu. Dadi lek dipikir-pikir luwih seneng kekancan karo wong mati daripada kekancan karo sugeng tak kandhani. Calon mati ya. Santai. Loh kudune lah ziarah kubur itu dilarang, ya ke tempat wisata nggak usah. Alasannya kalau mal bisa dibatasi, kalau ziarah kubur nggak bisa dibatasi. Lanjut. Lanjut. Jadi kayak nyuwun sewu, Lebaran boleh bersuka cita, boleh senang, tapi jangan berlebih-lebihan. Nggih. Pokoknya karena godanya iblis nyuwun sewu, salah satunya adalah bagaimana dengan kesenangan-kesenangan syahwat umat Islam dari raya, kemudian dia melupakan Allah Ta'ala. Mila jenengan nyuwun sewu, kalau hari ini saya tidak, gak usah open house, gak usah datang, ya wis, mendingan di rumah saja, kemudian banyak beribadah. Saya lebaran susah Gus, gak ada THR, gak bisa buka rumah. Lah musim pandemi kalau kamu gak bisa ngisi rodong, malah penak. Tutup pintu, kasih tulisan di depan pintu, isolasi mandiri. Lah orang-orang sing moro tak kandhani, Malah entuk kiriman. Sedina ping 3 lho niku Gus. Kirimane sedina ping 3. Lah wong kaya sugeng iki lho, ditagih karo kredit, mergo motore rong bayar. Ngarep omah tulisi, mohon maaf, tuan rumah sedang isolasi mandiri. Ora ditagih kok kepiye? Ah pengen ketularan ngono. Pengen ketularan modar kowe. Nah, kita diingatkan bahwa perintah puasa ditujukan kepada orang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berujung kepada kalimat la'allakum tatakun, supaya kemudian kita bisa menjadi orang bertakwa. Berarti apa? Puasa itu
diharapkan keimanan kita bisa menghantarkan kita kepada derajat takwa. Takwa niku secara umum maknanya apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi kalau ada perintah kamu laksanakan, ada larangan kamu tinggalkan, itulah takwa. Jadi jenengan pengen dapat derajat takwa, cirinya sederhana. Seberapa banyak perintah yang kamu lakukan dan seberapa kuat kamu meninggalkan larangan. Jadi tolok ukurnya itu jelas. Apakah takwa saya ini besar atau enggak, yang tahu hanya kamu. Perintah sholat 5 waktu kamu jalankan, perintah zakat kamu lakukan, perintah kebaikan kamu lakukan, berarti takwamu besar. Tetapi ketika perintah-perintah itu kita tinggalkan, justru kemaksiatan yang kita lakukan, berarti ketakwaan kita diragukan. Makanya kemudian kita diingatkan oleh Allah, apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 133. Nopo? Surga sing ngombone ra umum, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Dadi nyuwun sewu, jenengan wingi poso rasa njaluk surga, Gusti Allah mencepak-cepak surga. Makalah cara awake dhewe niku gampange ngeten. Pokoknya ibadah niku lak iso los mawon, ra usah ngarep-ngarep napa-napa. Termasuk sugeng niku melu mujadah niate oleh karomahe para wali, oleh berkah karomahe para wali, ra usah ngarep-ngarep amplop. Lak wis oleh berkah wali, amplop ki mesti luput. Mesti nyusul gang santai bae. Amplope mboten kula arep-arep. Isine men kula hitung cacahe. Angel. Pipi cangkeme dagelan yes. Luwih penting amplop daripada berkah. Wela. Sing iso berkah mau ngamplop karena imanuhum fi amplopihim. Imannya berada di amplopnya. Kalau saya hanya sekedar sanitizernya saja. Alhamdulillah. Lah napa ciri-ciri orang yang takwa yang akan mendapatkan surga yang sangat luas yang dijanjikan oleh Allah? Ciri-cirinya bisa kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 134. Ciri-ciri orang takwa itu apa? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Napa niku? Orang-orang yang berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit. Mila nyuwun sewu, kayak kemarin saya bilang sama Bunda, Bunda beli beras yang banyak, kita zakat yang sebanyak-banyaknya. Walaupun musim pandemi, ra masalah. Alhamdulillah kemarin Bunda bisa zakat 6 ton. Alhamdulillah ya Bun ya. Uangnya dari mana Bun? Oh dari Abah. Ngomong. Bojoku ya api anak bah zakat sing kata Abah. Oke. Karena nyuwun sewu. Kalau sekarang orang bilang, Miftah nggak usah dakwah dulu, kalau bisa ngalim dulu baru dakwah. Lah konsep saya beda. Kalau saya bukan alim dulu baru dakwah, tapi dakwahlah sampai kamu menjadi alim. Sama halnya begini. Jangan nunggu kaya untuk bersedekah, tapi bersedekahlah sampai kamu menjadi kaya. Jangan nunggu tua untuk berangkat ke masjid, tapi berangkatlah ke masjid sampai kamu menjadi tua. Oh no caranya. Kalau kamu bilang saya akan sedekah nunggu kaya, saya pastikan orang ini tidak akan pernah menjadi kaya. Saya akan sedekah kalau hutang saya lunas, nggak akan lunas-lunas. Pengen lunas sedekahlah, pengen kaya sedekahlah. Kadang-kadang lawa Indonesia awal pelit sedekah, cara Allah mengambilnya itu apa? Dengan cara apa? Kita ditipu oleh orang, dibohongi sama orang. Ono wong utang, orang bayar. Wong utang niku wajahe melas kon bayar males. Lah utang raine semanis madu ditagih lebih kejam daripada Israel. Lho wae. Lah utangi, alah kan aku kancamu to Gus, mbak aku dibantu. Ora kelingan po mbiyen susah bareng. Ngono kowe. Wong ya teko. Ya nyekel mik. Rambutnya ya putih. Mending rasa utang aku langsung njaluk. Gus njaluk dite ya. Wong sugeng nyekel kendang entek dite, entek dite, entek dite. Gek ono. Gek ono. Bu, ampun dadi wong pelit nggih.
Minimal sedekahmu kelawan apa kelawan donga, termasuk ndongake wong-wong sing ra seneng kali jenengan. Dongake mau niku sedekah. Saya nggak sepakat kalau kita mendoakan buruk kepada siapapun. Karena apa? Doaul mar'i li akhi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada saudaranya itu sebagaimana dia mendoakan dirinya sendiri. Makanya kalau harus mendoakan orang lain, doakanlah yang baik-baik saja. Supaya apa? Doa itu kembali kepada kita. Tak dongake nggih panjang umur, berarti Anda mendoakan diri Anda untuk panjang umur. Saya doakan ya Anda sehat, berarti sama halnya Anda mendoakan diri kamu sehat. Saya doakan kamu masuk surga, maka kamu mendoakan dirimu masuk surga. Kalau ada orang mendoakan, saya doakan mudah-mudahan Presiden Jokowi tidak panjang umur, ada orang bilang begitu, itu sama halnya dia mendoakan dirinya cepat mati. Tak kandani mau cenderung elek. Kalau kamu bilang tak dongake muga-muga mantanku ndang rabi meneh, lah iso uga sing rabi kowe dhewe. Makanya saya tidak pernah mendoakan orang lain untuk menikah, supaya saya tidak menikah lagi. Kenapa saya ngomong demikian? Ada bunda, ada bunda. Jadi aja dengo sing elek-elek iki, termasuk orang yang membencimu. Doakan yang baik-baik. Selama di dalam hatinya ada Allah, ada Rasulullah, jangan pernah kamu doakan yang jelek. Ada sahabatnya Rasulullah namanya Nuaiman, gaweane mabuk, sukanya minum. Oleh para sahabat dilaknat. Rasulullah mengatakan apa? La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasuluh. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kamu hina Nuaiman, jangan kamu laknat Nuaiman. Kenapa? Karena di dalam hatinya dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kalaupun dia secara fisik dia kelihatan banyak maksiat, jangan pernah kamu hina. Maka Gusmi pernah pesan, coba ini anak-anak muda ini kamu dengarkan, pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah dirimu sendiri dengan kacamata syariat. Saya ulangi pesannya Gusmi, pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, tapi pandanglah dirimu dengan kacamata syariat. Kenapa kita memandang orang lain dengan kacamata hakikat? Supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Tapi pandanglah dirimu sendiri dengan kacamata syariat, supaya kamu banyak hati-hati dan banyak disiplin, terutama ketika kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya pernah jalan Bapak Ibu dengan seorang kiai besar, kelihatannya nggak pernah sholat, maka saya memandang orang seperti itu tidak dengan menggunakan kacamata syariat, tetapi dengan menggunakan kacamata hakikat. Nggak bisa. Oh, dasar orang ahli maksiat dan lain sebagainya. Sayyidina Ali mengatakan apa? Ketika di malam hari kamu melihat seseorang berbuat maksiat dan kamu ketemu keesokan harinya, jangan katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu dia bertobat sementara mata kamu tidak pernah melihat. Jadi hati-hati untuk komentari orang lain. Kalau orang lain kelihatannya jelek, kamu lihat dengan kacamata hakikat. Ini apa yang diinginkan oleh Allah. Maka kemudian Al-Quran menggambarkan apa? Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah menggambarkan apa? Allah tidak pernah malu membuat perumpamaan seperti nyamuk. Fa'amal ladina amanu fayalamuna annahul haqqu min rabbihim. Bagi orang yang beriman, dia tahu apa yang hak menurut Tuhannya. Tetapi bagi orang-orang kafir apa? Wa amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bi hadza masalah. Iki karepe Gusti Allah ki apa to? Gawe perumpamaan kok seperti nyamuk. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Jadi nggak usah kemudian banyak komentar. Kalau ada orang lain yang berbeda dengan kamu, pandanglah dengan kacamata hakikat, jangan dengan kacamata syariat, sehingga kita tidak gampang untuk menyalahkan orang lain. Kayak tadi pagi saya sepedaan, sing siji ilang, iki nopo ta iki? Ternyata ketinggalan di belakang, mikir wah sepedaan ra iso, bono masuk angin. Wong ora mangkat iki. Kula enteni di toko sambil beli minum. Lah ternyata anaknya itu naik sepeda nggak begini, udah begini. Jadi ndelok ngisor tok, kenapa meh pingsan. Wis aku bilang, wis balik daripada mati kehilangan konco ya kok. Beritanya bahaya, diberitakan dari Yogyakarta, temannya Gus Miftah gue mati di jalan. Ya didik meneh. Rasa bengi-bengi ya bodoh. Bodoh. Mun mangan apa dereng? Simbaya ayu nih, ya Allah. Tangkin dong. Iki nom-nomane kaya Marsanda lho, Er. Iki. Marsanda. Nggih, Marsanda nggih. Saiki wis tuwa ya markaban. Kayak Andin. Iki nom-nomane kaya Andin lho iki. Sugeng ya anjing, Sugeng.
Aja ngelokke Sugeng Asu to. Ahli surga. Ora, Ahli aja surga. tolong jangan menghina Sugeng Asu. Ndak asune tersinggung. Mesake asune. Aku di asune tersinggung. Nah, wis sedulur tuwa kula ya asu. Belum menungso rung diciptake kewan wis diciptake. Heeh. Sedulur tuwa jangan menghina asu. Ya su ya. Lho, kandhane to. Lahirnya Sugeng itu kan ambokne selingkuh karo asu. Ngawur jenengan seksine lho. Saksine Cahya itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi niku, napa kok kula sering gojek kali Mas Sugeng? Kesengeten, orang itu banyak tersinggung karena belum saling mengenal. Karena belum kenal. Lah wis kenal, kayak jenengan persani, kayak kula kali Mas Sugeng. Ya karena sama-sama kenal, karena tahu ya, akhirnya nggak mudah tersinggung. Artinya apa? Kalau hari ini orang banyak salah paham dan banyak tersinggung karena belum kenal. Kan intinya di situ. Karena saya sama Mas Sugeng ini sama-sama saling kenal, wong Sugeng niku melu kula wis suwe banget. Emang bedone aku sugih tetep Sugeng tetep kere niku tok mong bedone. Lho niku kula melu ndongake lho. Nah, kowe ndongake gak ngerti aku kan. Kula melu ndongake lho keperkara kula dereng sugih ming dereng gitu. Ming dereng. Ming dereng. Ana sing takon, "Lah iso ndongake sugih kok kowe ora sugih dhewe, Geng?" Oh, ula niku duwe upas. Upase ula niku mandi lagi nyembur wong liya. Mila ora ana ula mati mergo keleken upase dhewe niku ora ana. Dadi wong niku iso kadang iso ndongake wong liya tapi ora iso ndongake awake dhewe. Mila jenengan pirsani, ula niku duwe upas. Upase ula niku medeni. Nggih nyembur pitik, bes pitike mati. Nggih nyembur wedhus wedhuse mati. Nggih nyembur Sugeng mati. Nak ula-ula nyembur dadi. Jadi orang itu biasanya tersinggung atau mudah marah karena belum saling mengenal dan memahami. Kalau saling mengenal dan memahami nggih, koyo kula ngelokke Sugeng Asu, Sugeng nyeluk kula su nggih biasa mawon. Karena ini bagian dari kedekatan. Kayak teng Surabaya niku nyeluk kancane, "Piye kabare, Cok?" Niku biasa. Biasa, dan mereka bilang danco itu bukan misuh, itu bahasa keakraban. Tapi bagi orang yang belum kenal, Cok itu jadi masalah. Lah kalau kita biasa kabare biasa. Wong jeneng kula Sugeng kan. Jenenge Sugeng. Yesu. Yesu. Apik Gus ya. Apik Dus. Nomor kali nopo ciri orang yang bertakwa? Wal kadhiminal ghaid. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Lah ini wabil khusus kula nih. Kamu diuji oleh Allah dengan bulian, dengan cacian, dengan hinaan, kamu bisa nggak menahan amarahmu? Kula diuji kali Allah. Ibu-ibu juga diuji. Mau lebaran, suaminya nggak ngasih THR, nggak ada uang, diuji bisa nggak menahan amarahnya. Ayo, nah, itu meh bodoh kurang seminggu bojone rong duwe duit, mampu nggak menahan amarahnya? Sangel, ya santai mawon toh Bu. Berapapun nafkah dari suamimu disyukuri, gitu. Kok sebulan dikasih 100.000 cukup? Makanya pakai apa? Uyah, cukup. Kasih 20.000 cukup untuk setahun. Cukup ke apa? Kalender. Ngemah-ngemah kertas. Santai mawon. Kalau Mbak Musdalifah kerjanya apa Mbak? Oh belanja online, dodol online. Apa? Oh ndampingi belajar online. Jadi kayak guru online gitu nggih. Online. Menahan amarahnya. Bagaimana cara menahan amarah? Salah satunya adalah dengan cara berwudu. Karena marah itu setan terbuat dari api. Makanya kalau kamu marah segera berwudu. Kemarahan yang terbuat dari setan dari api disiram dengan air wudu. Marah dalam keadaan berdiri, duduklah kata Rasulullah. Lungguh duduk masih marah, geletak. Mengkurap. Masa ngene-ngene lah ya mungkin. Marah kok ngene-ngene kan ya. Marah berwudu, wudu masih marah, mandi masih marah, kungkum masih marah, cemplung ke sumur, ora mungkin marah. Jajalan, bablas angine. Itu.
Jadi jangan gampang marah. Wong marah niku cepet tua. Makanya kalau saya tak buat happy saja. Kenapa kita harus marah? Orang itu marah biasanya kurang ilmu. Contoh, anak tanya sama orang tua nggak bisa jawab, biasanya nesu-nesu. Dilawan. Jadi salah satu faktor orang gampang marah itu karena kurang ilmu. Sepedaan, reso mlaku, marah, kenapa? Karena nggak punya ilmu. Istri suami marah sama istri, karena apa? Suami kurang ilmu. Makanya terus belajar. Saya sering mengatakan orang yang niat belajar dimanapun akan mendapatkan pelajaran, tapi orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak mendapatkan pelajaran. Malah jenengan teng mriki nggih enak banget nih, lungguh, mangan, rotok ngantuk ya turu. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan ngiler. Gedang kluthuk mateng sak cengkeh, wong sing ngantuk cangkeme duwe. Jilbabe pink. Kemudian yang ketiga apa? Ciri orang yang bertakwa, wal afina anin nas, memberikan maaf kepada manusia. Kalau tak takon, lebih gampang minta maaf apa memberi maaf? Lebih gampang meminta maaf apa memberi maaf? Lebih gampang minta maaf. Yang susah itu memaafkan. Makanya kalimatnya wal afina anin nas, dan memberikan maaf kepada manusia, bukan minta maaf. Karena orang salah minta maaf itu biasa, tapi ketika kita benar, kita memaafkan orang lain itu luar biasa. Lah, saya punya prinsip, lebih baik saya minta maaf dan memaafkan. Minta maaf HP, memaafkan luwih HP. Bila perlu apa? Memberikan maaf sebelum orang lain minta maaf. Keren. Keren. Mamane sing lanang duitnya dijukuk karo bojone. Ngerti duitnya ra ono, alah paling mung bojoku, tak ngapura. Maka hari ini semuanya saya maafkan kecuali Israel. Semuanya saya maafkan kecuali Israel. Israel kita nasu. Salah nang masjid kok dibom. Dalam keadaan normal saja ngerusak tempat ibadah itu dalam keadaan perang saja itu ngerusak tempat ibadah nggak boleh, apalagi dalam keadaan normal. Ngomongnya kayak teng Indonesia perang ngerusak masjid, ngerusak gereja niku mboten asa, apalagi nggak ada perang. Makanya kemana orang yang ngebom gereja di Makassar niku nyuwun sewu, utak kayak apa? Wong Indonesia damai seperti ini dadak ngerusak gereja. Makanya sing mati bom bunuh diri teng gereja niku ditakoni karo malaikat, kamu baptisnya apa? Oh, saya Islam. Malaikatnya, saya nggak percaya. Masa kamu Islam? Pasti kamu Katolik. Saya Islam. Malaikat, saya nggak percaya. Orang Islam kok matinya di gereja? Modar aku, ayo we. Merongos. Wong sing mati ngebom di gereja, dia bukan mati syahid tapi mati sangit. Dia bukan jihad tapi jahat. Enak men mlebu surga mau ngebom wong. Jadi intipin rokok delok wae. Wal afina alinas, yuk beri maaf. Istri suaminya punya kesalahan, jangan sampai dia minta maaf. Belum minta maaf langsung dimaafkan. Makanya apa? Rasulullah mengatakan tidak akan ditemani tidur seorang suami sampai oleh malaikat sampai tidurnya dia tidak minta maaf kepada istrinya. Tapi juga tidak akan ditemani tidur seorang istri oleh malaikat sampai tidurnya dia tidak memaafkan suaminya. Makanya para istri tolong kalau mau tidur bukalah dada lebar-lebar. Tegesnya nopo? Ngapura bojomu kok masuk angin, goblok di ngapura bojomu, pah tak maafkan nyoh ya. Ngono bun. Yuk sing lanang Di Musdalifah ketemu Yudi nyoh nih. Pokoknya sing apik bojo ki nyah nyoh calcul salsel. Nyah nyoh calcul salsel war gur slap slep Cerat cerut. Alah kok lalu barang dulu. Bahasa sugeng. Wal afinaan nas, memberikan maaf. Saya itu biasa kok, bun maaf ya aku salah. Itu bagian dari orang bertakwa.
Kemudian wallahu yuhibbul musinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pokoknya apa mawon sing apik niku jenenge karo Gusti Allah. Ngeten. Sedekah niku barang apik. Sedekah itu baik bahkan ketika dilakukan oleh orang yang salah. Jadi wong elek sedekah tetap bener. Pelit niku perkara elek dan tetap salah walaupun dilakukan oleh orang yang baik. Langsung niki. Allah itu mencintai orang yang berbuat baik. Sedekah niku perkara apik, bahkan baik walaupun dilakukan oleh orang yang jelek. Dan pelit itu perkara yang jelek, bahkan salah walaupun dilakukan oleh orang yang baik. Ketoke wonge apik tapi pelit tetap elek. Ketoke wonge elek tapi sedekah tetap apik. Ayo. Mila Gusti Allah seneng karo wong ahli sedekah niku lumrah. Bahkan kemudian dikatakan di dalam kitab Wasiatul Mustafa, inna auliya Allah, sesungguhnya para wali-walinya Allah tidak mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah bikasratil ibadah, dengan banyaknya beribadah. Walakin yanaluhu bisa khawatin nafsi, tetapi mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah karena banyaknya sedekah. Rungokno sir, rungokno. Mila urip niku ora usah kakean ngitung. Urip niku aja ngitung, aja hitungan, aja kakean petung. Bakal kowe ra iso ngitung. Apa-apa mau hitung didine ning ATM, didine ndelok dompet, bahkan sampai pelite duit dilebokke ning Quran. Alasannya bener dijiko tuyul. Halah. Wong fungsi Quran kok mau ngeder-ngedeni tuyul iki lho ya. Quran ki diwaca, dipahami, dilakukan apa yang menjadi perintahnya, malah nggih nyimpen duit. Yo, utake kepiye ta iki? Kudune duwite kok aja mlebokke Quran, mau lebokke kotang supaya tuyule isin. Lupute isin ya men. Isin aku. Lara isin dirogoh dhewe. Kaya kula ning Bogem lho. Endi? Etan ki? Peraliman Bogem lho. Susune gede-gede to. Kayak duit 50.000 nyori ini kabeh ngumpul. Tak kayak 50. Soalnya mater nuwun Gus lebokke sel. Susune glundung. Bono kaos kaki. Iya, jigur aku. Lho apa kuwi? Susune ucul Gus. Itu jenenge Suzuki. Ketok susu bono kaos kaki. Ketoke susu jerone kaos kaki kuwi arang dikumbah. Dadi aku lak ning Bogem aku seneng ketemu nggak duit 10.000 sel. Glundung. Susu iso ucul gila. Antara Suzuki atau Sucipto. Sucipto. Susune lancip diganjel boto. Lak Sugeng ki Sukarlan. Asu nglekar ning dalan. Suherlan apa iki? Kesusu lahir ning dalan. Oh, ning dalan. Beda melane kono bocahku jenenge Muhammad Jonathan. Wah, sih. Aku ngerti Muhammad ki, aku ngerti artinya apa. Jonathan niku napa? Bojo kula niku meteng Gus kula gawa teng rumah sakit, ndalah macet urung sampai rumah sakit, bojo kula wis nglairke. Lha apa hubungane karo Jonathan? Jonathan brojol karena kemacetan. Jonathan. So anak kita yang ketiga namanya siapa, Bu? Kamu pengen meteng lagi nggak sih? Dik, yuk meteng yuk. Sesuk anake dhewe apa jenenge, Dik? Dik galuh sesuk anake dhewe jenenge apa, Dik? Meteng nang gulu lho, Dik. Meteng kok ning gulu iki jakun apa-apa ya? Apa? Ayo sing teng Proliman iku nek meteng teng gulu. Insyaallah. Bon, muga-muga kula panjenengan kabeh digolongaken tiang-tiang ingkang sae. Nggih, pesan kula niku nggih, tetaplah berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita dan tetaplah berbuat baik walaupun orang itu tidak berbuat baik kepada kita. Kula wene contoh terakhir, Siti Aisyah niku menawi nyumbang tonggone, ketika dia harus nyumbang tetangganya, dia titipkan kepada orang lain, kemudian orang lain diberikan kepada orang tersebut dengan mengatakan apa? Tolong kasihkan kepada dia dan jangan sampai dia tahu bahwa yang memberi adalah saya, Siti Aisyah. Ketika ditanya alasannya apa? Kenapa demikian wahai Siti Aisyah?
Alasan saya sederhana, kalau dia tahu yang memberi saya, pasti dia merasa punya hutang budi dan akan membalas kebaikan itu kepada saya. Tetapi kalau dia tidak tahu yang memberi saya, maka dia tidak akan membalas kepada saya, dan yang akan membalas saya adalah Allah. Jadilah awakmu dihapusi karo wong, kowe kudu yakin wong kuwi juga kawulane Gusti Allah. Berarti yang akan membayar itu siapa? Allah. Yang akan tanggung jawab adalah Allah. Itulah prinsip untuk menjadi orang baik. Bapak Ibu, kalau Anda punya rumahnya ono cendilone kocok, tetangga Anda orang kaya, wongnya apian, orangnya loman, orangnya dermawan, anaknya main bola, kemudian bolanya ditendang, biar kena kocok omahmu, dan kamu tahu yang memecah kaca rumahmu adalah tetangga, anak tetanggamu yang bapaknya orang kaya, orangnya baik, dan orangnya dermawan. Kira-kira jenengan galon apa mboten? Enggak, rapopo wong tanggoku sugih. Pasti dia akan datang. Mohon maaf ya Pak, anak saya main bola memecahkan kaca jendela Bapak, akan saya ganti berikut dengan jendelanya. Itu hanya punya tetangga yang kaya dan dia baik. Padahal Allah lebih baik daripada tetangga kita. Artinya apa? Kita nggak boleh galau dengan semua keadaan. Kalau tetangga yang kaya saja mampu mengganti jendela yang pecah, bagaimana ketika dalam hati kita ada Allah? Pasti Allah lebih bertanggung jawab daripada tetangga kita. Artinya apa? Nggak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik, bahkan kepada orang yang membenci kita sekalipun, pada orang yang hasut kepada kita sekalipun, kepada orang yang memfitnah kita sekalipun, kepada orang yang tidak suka kepada kita sekalipun, pun tetaplah berbuat baik. Termasuk kamu para janda, tetaplah berbuat baik kepada mantan suamimu. Anggap saja dia alumni bukan mantan, siapa tahu bisa reunian. Yang jelas jangan pernah kamu ingat-ingat mantanmu, emangnya dia pahlawan. Wih, janda niki langsung goyang-goyang. Kamu habis digigit nyamuk ya? Pantesan gatel. Randa. Tetaplah berbuat baik. Bunda, tetaplah berbuat baik kepada Abah walaupun Abah nggak baik sama kamu ya. Iya. Ayo nih. Pada iki kelon ya Bun ya. Ya ngapa bojoku dhewe kok. Di streaming mboten Gus? Di streaming matamu kelon kok streaming. Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, insyaallah kepanggih mujahadah depan pun normal nggih. Dengan ucapan jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dherekaken sugeng kundur